BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Perkenalkan, nama saya Febri Adipurnama. Pada episode ke-19 ini, kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu topik pemeriksaan pengelolaan sampah. Sahabat pembelajar, kebanyakan orang mungkin akan menghindar jika harus berurusan dengan sampah. Kenyataannya, pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat dari 67,8 juta ton sampah yang dihasilkan di Indonesia, sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Dan baru sekitar 56% yang bisa dikelola sepanjang tahun 2020 tersebut. Indonesia juga disebut sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam sistem pengelolaan sampah kita? Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Dan apa peran BPK dalam upaya pengendalian dan pengurangan sampah ini? Dengarkan terus podcast ini karena kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pemeriksa ahli Madya pada Subauditorat Sumatera Selatan 1 dan beliau pernah terlibat dalam pemeriksaan kinerja pelayanan persampahan pemerintah Kota Palembang pada tahun 2019. Apa kabar Pak Adi Kurniadi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih sudah diajak nih, dilibatkan dalam kegiatan di Pustekjar BPK ya, pada Diklat. Iya Pak. Maaf, saya panggil Pak Adi saja boleh ya Pak? Boleh, silakan. Ini masih dalam suasana WFO ya Pak di Palembang Pak? Kita masuk tiap hari, nggak ada WFO. Tiap hari masuk ya Pak? Ya, karena kebetulan teman-teman kan lagi pada penugasan ya, jadi emang kantor juga sepi. Ya. Iya. Berarti dijaga aja Pak ya prokesnya. Iya. Baik Pak Adi, sebelum kita masuk ke topik utama yaitu pemeriksaan pengelolaan sampah, mungkin ada sahabat pembelajar yang penasaran mengenai apa definisi sampah itu, khususnya dari perspektif pemeriksaan, Pak. Ya, berkaitan dengan sampah ya, sampah ini kan satu hal yang sudah biasa ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Artinya itu kan sesuatu yang nggak bermanfaat, yang nggak kita pakai ya dalam kehidupan kita, sehingga dia menjadi sesuatu yang kita abaikan, kita buang ya, kita singkirkan dari hadapan kita ya. Bisa kita kadang-kadang kan sampah ini kan karena sesuatu yang nggak dipakai ya akhirnya kan dipinggirkan. Makanya dalam anekdot umum kan, wah dia sampah masyarakat nih, nggak dipakai di dalam masyarakat karena dia suka ngacau gitu ya. Ya seperti itu juga analoginya, kertas yang nggak kita pakai ya kita pinggirkan, kita buang gitu. Jadi memang dia tidak kita gunakan lagi gitu ya dalam kehidupan kita gitu, dalam proses aktivitas kita sehari-hari. Itu bahasa mudahnya seperti itu ya. Walaupun bahasa mudahnya ya Pak. Kalau pemerintah juga ada definisi-definisi khusus yang ada letterleknya seperti itu. Baik, berarti nih sampah ini semuanya ya, mau organik, anorganik, di lingkungan perumahan, industri dan sebagainya gitu ya Pak Adi. Ya, nantinya kan ada sampah organik ya, ada sampah non organik ya. Itu memang mengacu ke definisi yang ininya. Terus juga dalam istilah peraturan-peraturan terkait pengelolaan sampah ini juga ada istilah sampah rumah tangga, ada juga sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu ya mengacu kepada produsennya rumah tangga. Nanti juga ada istilah sampah sejenis sampah rumah tangga. Ini sampah yang diproduksi oleh aspek komersil ya, dari lembaga-lembaga komersil misalnya kayak pertokoan, mall atau pokoknya selain rumah tangga gitu. Termasuk juga perkantoran gitu ya. Ada sampahnya berbeda karakteristiknya. Sampah rumah tangga, sebagaimana kita tahu ya, itu ada sampah makanan gitu ya. Ada sampah bahan-bahan makanan. Kalau sampah di sektor komersil itu ada sampah berkaitan dengan makanan juga ada, tapi lebih banyak ke kertas, lebih banyak juga ke kalau di perkantoran ya, misalnya kalau di industri, sampah kayu, sampah kalau dia pabrik kimia ada bahan limbah, cair, segala macam. Ada juga istilah nanti limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3. Nah ini berdampak tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya, ada dampak-dampaknya.
Baik, berarti termasuk ya Pak. Mungkin termasuk yang sampah di rumah sakit juga ya. Terus sampah ini medis Pak, ya. oh iya ya, sampah medis. Sekarang kan pisau, banyak tuh. jarum yang perangkat-perangkat itu kan nggak bisa dibuang sembarangan ya. Termasuk juga ada sampah peralatan listrik, baterai yang nggak bisa dibuang sembarangan ya. Artinya penanganan ini kan berbeda treatmentnya. Kalau dibuang sembarangan ternyata meledak, kayak baterai ternyata meledak. Jadi dibakar atau ada bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan yang seperti itu kan treatmentnya ada regulasi yang mengatur pengelompokan, pemilahannya. Baik Pak Adi, bagaimana sih Pak pengelolaan sampah itu dari yang ideal gitu, dari hulu ke hilir? Itu seperti apa Pak? Mungkin mulai dari rumah tangga atau dari kantor ya, kalau itu sampah perkantoran misalnya. Iya. Wah ini saya sambil ngeliat-liat juga ya, sambil baca ya. Soalnya ini bicara proses ya. Kalau proses sih sebetulnya kan sampah itu kan dilihat dari bagaimana proses awalnya ya. Awalnya kan tentu dari ada produksi dari rumah tangga ya, adanya proses produksi rumah tangga, kemudian ya kalau kita ikutin alurnya dari rumah tangga ya tentu sampah ini mengalir ke tempat pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah, rumah tangga nggak buang langsung ke tempat pembuangan sampah akhir, dia membuang sampah ya macam-macam nih. Di tahapan awal ada yang buang di depan rumah, ada yang ngambil ya, misalnya seperti itu. Nanti ada yang mengambil dari petugas kebersihan yang ditunjuk, dia mengambil sampah, dia bawa ke tempat penampungan sampah atau tempat pembuangan sampah sementara. Nah, dari depo atau tempat pembuangan sampah sementara inilah sampah ini baru diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir, tempat pembuangan akhir ya, tempat pengolahan akhir atau macam-macam istilah yang dibuat. Nah, sebelumnya itu kalau melihat prosesnya seolah-olah hanya buang, tampung sementara, kemudian diangkut ke tempat pengolahan akhir. Sebetulnya di tengah-tengahnya ada banyak proses. Karena pemerintah juga melalui undang-undang tahun 2008 sudah mengatur tentang Undang-Undang 18 kalau nggak salah, tahun 2008 mengatur tentang bagaimana pengolahan sampah ini. Ada istilah 3R. Di situ harus ada reduce ya, pengurangan, kemudian harus ada reuse, digunakan kembali, dan juga harus ada juga mengcover dengan konsep recycling ya, recycle. Ini didaur ulang. Artinya sampah itu dari rumah tangga itu harus dipilah-pilah, jangan semuanya langsung dibuang. Karena kalau memang langsung dibuang, memang dampaknya apa sih kalau sampah itu langsung dibuang? Semua orang menganggap sampah langsung buang seperti itu. Ya tentu volume sampah jadinya menjadi numpuk ya, banyak sekali. Seperti sebagaimana data kota-kota besar itu rata-rata sudah 1000-an ton ke atas volume sampah per harinya. Kota Palembang aja ada data yang kita periksa, tapi ini data ini juga nggak bisa divalidasi ya volume pengukurannya, karena kemarin pada waktu kita meriksa alat untuk menimbang truk yang pengangkut sampahnya ya sudah rusak ya. Tapi data klaimnya selama ini itu 1.200 ton per hari sampah yang diproduksi di rumah tangga di Kota Palembang per hari. Nah, kalau semua warga kota atau setiap penduduk itu membuang sampah terus seperti itu, ya tentu sampah akan banyak sekali. Padahal sampah-sampah itu ada yang bisa dipakai. Umpamanya kayak anak-anak sekolah TK atau anak-anak. Kita punya sampah, mereka punya kebiasaan gambar. Baru coret sedikit salah, buang. Kertas, dikasih bagi kertas nih. Kemudian nulis lagi, nggak serak nih, main pesawat terbang, dibuang. Terus dia bikin lagi. Padahal kertas itu kalau dibuka lagi atau ditulis lagi di bagian belakangnya, ini sebenarnya sudah mengajarkan guru itu kalau dia menerapkan itu ke siswanya, murid-murid sekolah itu. Ini namanya reuse kan, supaya sampah itu jangan langsung buru-buru jadi sampah. Nah, kebijakan-kebijakan ini gitu harusnya jangan dulu buru-buru menjadi sampah yang dibuang sebelum menuju ke sampah yang dibuang. Jadi ada reduce-nya dulu, ada reuse-nya dulu. Kalau memang udah nggak bisa lagi dikurangin, nggak bisa lagi digunakan, ya silahkan dibuang. Memang sudah nggak dipakai. Nah, nanti ada proses nanti daur ulang. Nah, walaupun sampah itu sudah diangkut ke tempat pembuangan sampah, sebetulnya proses reuse-nya masih bisa dilakukan. Kalau atau recycling di situ dilakukan. Ada regulasi juga di undang-undang itu mengatur tentang
mendorong upaya untuk pembentukan bank sampah. Konsep bank sampah. Nah, bank sampah ini nantinya petugas yang pengelola bank sampah itu bisa pemerintah, bisa swasta loh, tidak harus pemerintah, tapi melibatkan swasta juga. Nah, kalau memang pemerintahnya punya dana membentuk bank sampah, apa yang mereka lakukan di bank sampah? Ya mereka menerima tabungan sampah. Jadi warga itu menyetor sampah, nabung sampah. Nanti macam-macam inovasi lah yang berkembang di situ ya, yang berjalan. Masing-masing pemerintah daerah mengembangkan berbagai macam kreativitas. Apakah plastik ini bisa diolah kembali? Ya. Dari produk bisa dijual kembali, nantinya diolah, ada kerajinan situ, ada menyerap lapangan kerja lagi, menghasilkan produk. Ya. Dari sisi sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir juga berkurang otomatis, karena nggak semuanya dibawa ke sana, dipilah dulu di situ, di bank sampah ini atau di tempat pembuangan sampah sementara. Nah, kalau ini dikelola secara terukur ya, dengan cara seperti itu, memang direncanakan, diorganisir seperti itu, maka pengelolaan sampah jadi lebih baik tentunya. Terus si pembuang sampah, warga masyarakat pembuang sampah bisa mendapat insentif. Misalnya macam-macam nih, apakah voucher, apakah berupa uang, konversinya tabungan cash ya, seperti itu. Dia bayar nyetor sampah sekian, kayak orang jual barang bekas lah ya, dihargain seperti itu. Jadi insentif. Kan itu kan masih menjadi primadona ya, masyarakat kan suka jual barang bekas. Kalau nggak cocok harga nggak mau tuh dijual. Saking istilahnya mereka juga cukup perhitungan, ini sampah ini ada harganya nih, kardus misalnya, mereka murah amat atau nggak mau akhirnya kan dia juga berhitung ya, mending dengan pedagang yang satunya atau tukang bekas satunya. Nah ini sebenarnya aktivitas-aktivitas sehari-hari yang sebetulnya sudah melekat dalam kehidupan kita gitu loh, adanya reuse, adanya recycling. Kardus-kardus itu atau barang-barang bekas itu, misalnya lagi benda padat, besi dari bahan-bahan bangunan, pipa atau material-material bangunan yang masih bisa ada nilai jualnya, itu kan nggak langsung dibuang sama mereka. Si pengepul sampah ini juga berbisnis loh, dalam kalau kita mau rajin ngelihat, ternyata ada angkutan bawa barang. Pak, ini dibawa kemana Pak barang-barang bekas ini? Ngobrol aja sama tukang barang-barang bekas itu, kita akan tahu, dia ternyata punya pengepulnya, ya kan? Dia punya pengepul. Nanti setelah mencapai sekian kubik atau sekian ton, baru dibawa kirim, ada penampung yang lebih besar lagi. Nah, itu kadang tuh lintas kota tuh ada. Kalau nggak salah tuh ada yang dibawa ke Jawa, segala macam ya. Dibawa lagi ke Cilegon, tempat industri besi, kalau barang-barang material besi, untuk diolah kembali. Nah, ini bagian dari sebetulnya sudah beraktivitas di kita sehari-hari ya. Itu gambarannya seperti itu. Itu terkait itu Mas, dari bagaimana proses reduce, kemudian reuse dan recycling dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah jalan. Cuman butuh intensitas dan porsi perhatian dari pemerintah lebih serius untuk hal ini gitu. Baik Pak Adi, kelihatannya menarik ya. Ini tadi dari rumah tangga itu kan ke TPS lalu ke TPA, dan di tengah-tengahnya itu melibatkan 3R ya, reduce, recycle, di mana ada peran bank sampah ya tadi, bank sampah dan pengepul, mungkin pengepul kecil dan pengepul besar juga ada. Baik Pak Adi, tadi kan kita sudah tahu ya nih definisi sampah dan pengelolaan sampah yang ideal itu seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke pemahaman mengenai pemeriksaan pengelolaan sampah Pak. Apa sih itu Pak pemeriksaan pengelolaan sampah? Dalam kondisi seperti apa pemeriksaan ini perlu dilakukan? Lalu pemeriksaan ini masuknya jenis pemeriksaan apa sih kalau di BPK Pak? Ya, pemeriksaan atas pengelolaan sampah ini, kalau kita mengacu kepada jenis pemeriksaan yang ada di BPK, ini kan suatu kegiatan pelayanan publik ya, karena memang di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita, di pasal 28H itu yang menjadi landasan alasan pemeriksaan kita, situ kan menjadi ada bunyi di situ, warga negara itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya, dan juga lingkungan yang layak, kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah ini memberikan suatu tanggung jawab ya bagi pemerintah
pusat maupun daerah untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Yang berdampak juga tentu ke pelayanan kesehatan mereka. Kalau lingkungannya kotor, jorok, ya, tentu menjadi penyakit, sumber penyakit. Dan itu juga yang selalu menjadi konflik di daerah-daerah TPA. Warga-warga di TPA kan suka memblokir jalan. Mobil sampah nggak boleh masuk nih. Seperti kita sering dulu lihat berita di televisi antara DKI dengan Bekasi, ya, warga Bekasinya blokir jalan, nggak boleh masuk ke TPA Bantar Gebang seperti itu ya. Nah ini selalu jadi isu besar ya, artinya ya kalau sampah nggak boleh dibawa masuk, nggak boleh dibawa ke TPA, mau di mana di sampahnya dalam truk itu, atau berserakan ya. Biasanya pada momen-momen hari Lebaran ya, atau hari-hari besar, malam tahun baru, di situ banyak terjadi konsentrasi massa, itu menghasilkan sampah tuh di tempat-tempat kerumunan itu, ya kan? Nah, tanpa sengaja, tanpa disadari, maksudnya sampah-sampah itu pun bertebaran. Ya. Nah, dengan kondisi yang ada ini, kota menjadi jorok. Tidak lagi ada sisi keindahannya. Itu bertentangan semua tuh dengan konsep pariwisata lah seperti itu ya, yang mau diupayakan dengan konsep pariwisata. Nah, karena ada produksi sampah juga yang tidak dihasilkan di rumah tangga atau di tempat perkantoran, tapi di tempat kerumunan, itu kan memperburuk ya keindahan kota gitu ya, kontradiksi gitu ya dengan tujuan dari pemerintah kota untuk menghasilkan suatu pelayanan ke masyarakat, pengguna jalan atau segala macam tempat akses fasilitas publik dengan situasi-situasi yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ini bagian dari pelayanan publik. Nah, karena dia pelayanan publik juga menggunakan anggaran, ya, maka pemeriksaan yang tepat tentunya adalah pemeriksaan berkaitan dengan kinerja pelayanan publik, dalam hal ini kinerja pengelolaan persampahan. Tidak PDTT, karena PDTT lebih cenderung kita mengakses kepatuhan mereka ya, ini sudah dilakukan apa belum, ini sudah dilakukan apa belum, ini kenapa tidak dilakukan ya. Tapi di sini kita menilai overall untuk mencapai tujuan dari suatu pelayanan publik. Maksudnya suatu pelayanan publik, pelayanan persampahan itu tentunya menghilangkan sampah. Bahasa ininya kan menghilangkan sampah atau mengurangi sampah. Nah, karena itu pemeriksaan yang ideal terkait dengan persampahan ini adalah pemeriksaan kinerja. Ya, baik Pak. Berarti tadi dijelaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan sampah ini perlu karena ini merupakan bagian dari pelayanan publik ya Pak? Iya. Lalu apa saja sih Pak kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah yang ada sekarang Pak? Ya, sebetulnya kebijakan pengelolaan persampahan ini nggak seribet yang lain ya. Artinya dia ketentuannya juga sudah baku ya. Ketentuannya sudah baku tentang keharusan mereka melaksanakan tadi 3R tadi ya. Pemerintah itu dibebani tanggung jawab untuk mengelola 3R, dan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi melibatkan peran serta masyarakat, peran serta pihak swasta. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau kita bicara regulasinya seperti itu kan nanti turun aturan-aturan di bawahnya ya, ada PP di bawahnya, ada juga ada perda gitu ya. Kabupaten kota ini kan pelayanan persampahan ini kan tentu harus didesentralisasi, nggak bisa pemerintah pusat mengelola sendiri, harus yang terdekat dengan masyarakat yang melakukan ini, yaitu tidak lain adalah pemerintah kabupaten kota, bukan juga pemerintah provinsi. Tapi pemerintah provinsi juga mensupport ini. Jadi pemerintah kabupaten kota mereka yang dibebani langsung tanggung jawab untuk melayani persampahan ini. Jadi aspek-aspeknya seperti tadi. Ya, kalau peraturan itu ada apa aja Pak peraturan? Oke, beberapa aturan ya yang bisa kita sampaikan di sini. Saya bacakan dulu. Yang pertama Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian PP-nya baru keluar 4 tahun kemudian, nomor 81 tahun 2012. Ada Perpres juga tahun 2017 ya. Sama ini berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis rumah tangga, SSRT.
SRT, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga triple SRT. Ya. Nah, di tahun 2010 sebelumnya ada Permendagri. Bagaimana tadi kan PP-nya 2012. Jadi ada undang-undang, ya sebelumnya lagi, di atasnya lagi tadi ya konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H tadi ya. Jadi ada Undang-Undang 18 2008. Nah, jarak dari Undang-Undang 2008 ini ke PP-nya itu 4 tahun. Tapi di 2010 ada Permendagri nomor 33 tahun 2010, pedoman pengelolaan sampah. Jadi jembatannya lah sebagai acuan minta daerah untuk segera melaksanakan tanpa menunggu PP, jadi sudah bisa dilaksanakan. Juga ada Permendagri 2011 tentang SOP-nya di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Intinya dia mengoperasionalisasi hal-hal di bawahnya. Kemudian perubahan-perubahan aturan ya, berkaitan perubahan aturan ini sebetulnya tidak ada perubahan aturan yang signifikan ya. Dia hanya untuk penekanan seperti di Permendagri 86 tahun 2017 keluar lagi aturan. Ini mengatur tentang tata caranya, tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, dan juga evaluasi Ranperda, RPJPD, rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD, dan RPJMD. Nah, ini dikaitkan dengan bagaimana menyusun itu, ya. Ini juga masuk ke dalam mengintegrasikan kebijakan pelayanan pesampahan teri dalam RPJPD, RPJMD. Kemudian ada menteri yang lain, Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012, nomor 13 tahun 2012, Permen LH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, nomor 13 tahun 2012. Ini mengatur pedoman pelaksanaan 3R dan bank sampah melalui bank sampah. Pedoman pengelolaannya. Ini menjadi acuan. Nah, sebelum era Undang-Undang 2008, dulu diatur melalui kebijakan Menteri PU, Peraturan Menteri PU tahun 2006. Ya, ini nomornya nomor 21/PRT/M/2006. Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Kurang lebih isinya nggak ada yang kontradiktif ya, cuma memberikan penekanan, memberikan pengaturan lebih lanjut, bagaimana merancangnya, mengintegrasikannya gitu. Tidak ada yang dicabut, 3R dicabut atau diganti dengan istilah lain, nggak. Tetap ini masih selaras kok sampai sekarang. Lebihnya peraturan-peraturan daerah di kabupaten kota terkait. Baik Pak, kalau kita lihat nih lumayan lengkap sebenarnya peraturannya, mulai dari 2006 tadi ada peraturan PU sampai ke peraturan Permendagri ya 2019. Jadi ini kita sebenarnya sudah perangkat peraturan sudah lengkap, lalu pemeriksaannya pun harusnya sudah ada dasarnya gitu. Lalu apa Pak Adi tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemeriksa BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan sampah ini, Pak? Ya. Jadi karena kita masuk ke kinerja ya. Kan kinerja ini kan outputnya kan kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan ya, agar mereka bisa mencapai tujuannya atau sesuai dengan tujuan pemeriksaan kita. Pada dasarnya kan tujuan pemeriksaan kita itu kan membantu mereka dalam kinerja ini untuk memenuhi capaian proses. Artinya bagaimana mereka ditarget untuk dari segi efektivitas, efisiensi, kehematan, ya, ekonomis untuk dalam melaksanakan program atau suatu bidang pekerjaan yang mereka laksanakan. Oleh karena itu, tentu pemahaman pemeriksa ini harus komprehensif nih. Tidak hanya bisnis prosesnya saja, tapi pemeriksa juga harus memperhatikan dari aspek perencanaan besar. Apa itu aspek perencanaan besar? Ya, dia harus memahami ini turunannya dari apa sih nih? Oh, ini konstitusi nih, undang-undang dasar nih mengatur hal ini. Jadi dia harus membawa pikirannya, si pemeriksa itu bahwasanya ini gawenya ini bukan gawe kecil, gawenya ini gawe kenegaraan nih. Wawasannya pun harus wawasan kebangsaan. Bicaranya hak hidup,
hak pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dia tuh berbicara untuk memastikan warga negara Indonesia ini terlayani minimal dalam skup pemerintah kabupaten kota yang dilayani dengan pelayanan tersebut. Jadi dia harus melihat aspek perencanaan besarnya. Fondasi-fondasi besar ini harus dia kuasai. Oh, ternyata ini amanat konstitusi. Setelah bicara amanat konstitusi, dia harus melihat bagaimana amanat konstitusi ini dikawal oleh si entitas. Ya kan? Entitasnya mengawal nggak nih amanat konstitusi? Nah, gitu. Nah, dalam hal ini, kemana dia melihat apakah bukti entitas ini mengawal apa tidak? Ya tentu melihat kepada tadi dokumen yang diharuskan dalam Permendagri tadi, harus ada dalam RPJMD yang 5 tahun, ya, atau juga masuk dalam Renja yang setahun, ya, rencana pembangunan jangka panjang. Begitu juga harus melihat ke Renstra, ya, connect nggak nih bicaranya, jangan-jangan di Renstra nggak ada, gitu kan? Atau di Renstra hanya judulnya saja, tapi ketika bicara ke bawah, visi misi, program, ini nggak turun nih ke bawah nih, hanya bicara untuk bahan pidato aja, umpama kan. Nah ini atau hanya bicara untuk buku seperti apa itu. Jadi harus dilihat oleh pemeriksa. Ini ngalir nggak sih? Betapa pemerintah daerah itu mengawal suatu amanat konstitusi apa tidak? Nah, kalau ini selaras, terjabarkan, nah nanti pemeriksa harus melihat, ya, kan tujuan sebenarnya kalau bicara bisnis proses, sebelum kita bicara bisnis proses ya, kita harus memastikan dulu ini tadi amanatnya kayak apa, terus juga bagaimana ini dikawal oleh pemerintah daerah, terus pengawalannya ini tadi ketika masuk ke dalam RPJMD kan masuk ke dalam program, ada sasaran, ada indikator capaian program, atau bahasa kitanya IKU gitu ya. Masuk nggak sih dalam IKU mereka? Masuk nggak dalam indikator keberhasilan program? Jangan sampai menetapkan target, wah target kita umpama layanan air bersih 80% harus terlayani. Nah itu dikawal nggak? Tahun berapa nih mau capainya gitu kan? Nah itu kan harus ada nih, deadline-nya harus ada. Nah pemeriksa juga harus memastikan itu dulu. Kalau dia melihat itu semua nyambung, ada ditargetkan, kondisi existing-nya itu berapa? Misalnya, existing-nya itu sekarang baru coverage terlayani umpama 1.200 ton tadi umpama, atau 1.500 ton sampah-sampah di kota besar ya. Apakah 1.500 ton sampah yang diproduksi rumah tangga ini keangkut semua? Oh ternyata baru 80% ya kan. 20% ini mau diapain nih? Kapan nih mau nyelesainnya? Kalau dia mau menerapkan 3R, 3R-nya di mana nih bunyinya? Nah, kalau kita melihat variabel-variabelnya dulu kita tentukan. Di situ kan pelayanan persampahan tadi ada proses pengurangan. Kalau kita bicara besarnya pengurangan dan bagaimana proses penanganan ya. Pengurangan itu yang 3R tadi. Ada reduce, mengurangi timbulan munculnya sampah, ada reuse, ada recycle. Itu di 3R itu ada di program pengurangan sampah. Kemudian di penanganan itu bagaimana itu pengumpulannya, dikumpulkan, dipilah, dan diangkut. Kemudian dilakukan penanganan di TPA, proses akhir. Apakah itu diolah menjadi sumber daya listrik, atau diolah menjadi apa gitu. Nah ini inovasi dari pemerintah daerah. Nah, program-program dari bisnis proses ini kita lihat dulu di dalam penjabaran dari Renstra, ke atasnya ada RPJMD, ya. Bahkan di atasnya lagi seharusnya ada blueprint. Di atasnya lagi itu harusnya ada blueprint atau master plan. Master plan-nya mau kayak apa nih penanganan sampah ini? Minimal dokumen ini kan tentu 5 tahun kan RPJMD, 10 tahun ke depannya mau kayak apa sih ini? Penanganan sampah. Apakah cuma sekedar angkut-angkut saja, mengerahkan pasukan kuning, sapu jalan, angkut. 10 tahunnya sekarang, ke depan, dengan 10 tahun yang lalu itu masih kayak gitu aja. Hanya prioritas seperti itu, atau seperti apa? Ini pemeriksa tuh harus bisa membaca dokumen-dokumen perencanaan ini tadi. Gitu ya. Nah ini
tentu PT, ketua tim harus punya wawasan ini. Supaya nanti dia membimbing anggota timnya itu nanti mengarahkannya, kamu baca ini, karena dia sudah punya gambaran nih, untuk memahami apa yang harus dilakukan nanti. Nah, baru setelah itu memahami detail bisnis prosesnya. Organisasinya secara kelembagaan. Ya, kalau kita dulu ada istilah memahami SPI, itu ada pendekatan UKP 6 ya, OKP 6 ya, kita bicara organisasi. Ya. Salah satunya kan kita bicara kelembagaannya. Memang secara kelembagaan penanganan sampah ini kan tidak menjadi beban satu OPD saja, tapi juga beberapa OPD ya berkaitan. Namun kan PIC-nya tentu yang sesuai nama dinasnya, dinas kebersihan dan persampahan misalnya, itu kan PIC-nya. Nah, bagaimana dia membagi struktur organisasinya untuk mengcover seluruh layanan tadi, nyambung nggak nih pembagian bidangnya? Kan ada beberapa penanganan kan bisnis proses tadi kan ini diatur dalam undang-undang tadi. Jangan-jangan cuma pengangkutan aja yang dilayaninya, lah yang nggak ada yang memikirkan perencanaannya, nggak ada yang memikirkan 3R-nya. Pokoknya Pak, kami tugasnya ini Pak di SOT kami. Cuma ngangkut doang nih. Nah, kalau seperti itu, kita berarti akan merekomendasikan masuk ke aspek kelembagaan. Supaya ini connect kan. Ada yang memikirkan bagaimana mengurangi 3R, melaksanakan 3R. Ada yang memikirkan bagaimana proses pemrosesan pengolahan akhirnya. Atau mungkin belum ada blueprint-nya, master plan-nya, harus dirancang dulu nih mau gimana. Undang konsultan lah, melibatkan berbagai macam ahli, melakukan KTF dan berbagai macam. Nah, pemeriksa juga harus banyak menggali bisnis proses dan juga dari aspek lembaganya diakses dulu di awal supaya bisa memahami proses auditnya. Baik Pak Adi, berarti pemeriksa tuh nggak bisa meremehkan juga ya pemeriksaan sampah yang mentang-mentang sampah gitu. Karena ini kan amanat konstitusi juga ya Pak Adi. Ya. Tadi yang harus diperhatikan seorang pemeriksa itu mungkin di paling atas itu master plan-nya ya, master plan, lalu ada RPJMD, Renstra, lalu ada bisnis proses, dan tadi target IKU Pemda ya yang harus diperhatikan gitu. Ini cakupan objek pemeriksaannya seperti apa Pak? Misalnya dinas atau satker mana saja yang biasanya diperiksa terkait pengelolaan sampah ini? Tadi kan disebutkan ada salah satu dinas lingkungan hidup gitu Pak. Selain itu mungkin ada lagi atau gimana? Ya, jadi ada beberapa OPD yang harus kita pertimbangkan untuk masuk sebagai bagian dari objek pemeriksaan kita ya. Tapi ini kan yang kita audit bukan dinasnya, tapi kan program pelayanan publiknya. Yang mana ini pelayanan publik ini kan dilakukan oleh beberapa OPD gitu ya. Nah, dalam hal ini biasanya ya Bapeda tentu ya, karena di situ juga ada konteks penganggarannya, bicara bagaimana perencanaan daerah ya. Bicaranya kan dia juga merancang juga, ada berkepentingan juga atau ada tanggung jawab juga mereka dalam terkait perencanaan ini. Kemudian juga di situ ada dinas lingkungan hidup, bagaimana rumusan-rumusan kebijakan. Ya. Apalagi tadi ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang tata cara 3R melalui bank sampah tadi. Nah, kita juga harus mengakses di situ atau harus menggali seberapa banyak nih peran dari Dinas Lingkungan Hidup. Jangan-jangan Dinas Lingkungan Hidup, oh bukan tugas kami Pak, itu tugasnya Dinas Kebersihan. Nah ini kalau sudah saling lempar-lemparan, kita harus melihat. Nanti kita akan membedah nantinya dalam proses pemeriksaan, apa iya ini memang benar-benar tugas Dinas Kebersihan. Kita pada awal meriksa juga, waktu di awal kan kita juga bingung ya, karena penugasannya lumayan mendadak pembentukan timnya. Sebenarnya konsepnya sudah ada lama gitu ya. Cuma kan belum dikasih tahu timnya siapa, jadi kan nggak ada yang coba-coba ini ya, begitu seminggu sebelum penugasan baru diinformasikan timnya mau dibentuk. Nah, kita juga dalam posisi nggak ngerti gitu, siapa ini yang PIC-nya, nulis sampah, apa menariknya kan, pokoknya image-nya jelek lah ya. Terus nggak menambah ini, auditabilitasnya bakalan rendah nih. Terus juga bagaimana kita mau mengumpulkan data? Apa iya mereka punya data yang terkelola dengan baik ya? Kita juga agak kesulitan dengan kondisi-kondisi kayak gitu kan. Nah, sebetulnya itu karena kita belum memahami tadi. Ya, kita belum masuk ke dalam
grand design-nya. Seperti apa sih pemerintah negara ini ya, kita bicaranya negara NKRI lah bahasanya. NKRI ini bertanggung jawab atas warga negaranya dalam memberikan kehidupan yang layak dari sisi kesehatan dan sisi lingkungan hidup kepada masyarakatnya. Kalau kita melihat ke struktur yang besar ini tadi, nah ini akan memudahkan kita merumuskan operasionalisasi cita-cita negara tadi, cita-cita bangsa ini yang di dalam konstitusi tadi, ke dalam apa yang harusnya sebenarnya Pemda itu harusnya bisa melakukan ini gitu. Nah, kita memeriksanya dari sisi kita mengakses apa yang menjadi mandat itu tadi dan apa saja yang mereka sudah lakukan, dan kita juga bisa memberikan berbagai macam input ya, karena kita juga sebetulnya kan kita harus melakukan komparasi juga ya. Misalnya kita melihat di tempat lain ada yang melakukannya seperti ini, kok di sini masih seperti ini. Bisa membandingkan struktur SOT-nya, kok dinasnya cuman pembagian unit kerja seperti ini, tidak mengcover item ini, kegiatan ini, proses bisnis ini. Di OPD di pemerintah yang lain, kabupaten yang lain, ternyata mereka lebih lengkap. Nah, kita bisa memberikan input-input atau menyarankan mereka untuk ya semacam studi banding atau apa untuk pelajari bagaimana mengelola tugas-tugas itu. Baik Pak Adi, berarti yang diperiksa itu programnya ya, bukan dinasnya. Jadi misalnya ada program pemeriksaan sampah COVID gitu. Jadi bisa jadi RSUD juga terlibat gitu ya Pak? Betul, iya. Seperti penanganan COVID kan, kita juga masuk ke Dinas Kesehatan, BPKAD, karena mengelola belanja tak terduga kan, pos belanja tak terduga, karena anggarannya diposkan di situ. Bisa juga masuk ke Dinas Sosial, bisa juga masuk ke Dinas Kesehatan, ya. Atau bahkan masuk ke BPBD, penanganan bencana gitu. Nah ini ketika kita melihat suatu program, suatu paket pelayanan publik di situ, kita harus bisa menjabarkan terlebih dulu atau menghimpun atau menginventarisir OPD mana atau lembaga-lembaga mana nih yang berkaitan dengan bisnis proses ini dan masing-masing peran mereka, supaya kita nanti bisa melihat batas dan tanggung jawab masing-masing OPD. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Adi, apa saja sih Pak permasalahan yang kerap menjadi temuan dalam pemeriksaan pengelolaan sampah ini Pak? Ya. Sebagai gambaran ya, kalau pemerintah daerahnya itu belum pernah diperiksa, biasanya tuh masalah mereka, program itu belum pernah diperiksa. Biasanya masalah utamanya itu belum adanya grand design, master plan. Blueprintnya mau kayak apa nih, mau kemana nih istilahnya kan. Sebagaimana kita juga biasa meriksa pemeriksaan kinerja yang lain, ini blueprintnya atau master plan-nya seperti apa belum terjabarkan. Kemudian masalah klasik juga, ya, antara bicara visi misi mau menangani persampahan, itu IKU-nya nggak turun. IKU-nya nggak turun ke OPD-nya. Dari IKU OPD nggak turun ke IKU di unit eselon 3-nya umpama. Unit eselon 4-nya nggak turun. Sehingga bagaimana nih OPD itu kalau dia nggak mengerjakan itu, toh nggak mempengaruhi kinerja dia kan? Bayangkan, kalau bicara kepala daerah, dia ditarget, dia mencanangkan program, kita harus coverage layanan kita naik nih. Dari tadinya bisa mengangkut hanya 60% harus menjadi 80%. Ini ikut kepala daerah nih, di Renstra ya, umpama 5 tahunnya. Nah di OPD-nya nggak bunyi, harus mencapai itu. Jadi kalau OPD-nya nggak menjalankan itu, OPD-nya salah nggak? Secara beban langsung nggak ada salahnya. Ketika rapat-rapat pembahasan capaian kinerja, bagus kinerjanya. Sudah serapan anggaran aja yang dinilai kan, bagus anggarannya terserap, bayar honor penyapu jalan, bayar BBM angkutannya, truk pengangkut sampah, terus bayar ini bayar itu segala macam, anggaran terserap, kinerjanya bagus. Padahal coverage-nya nggak naik-naik, masih tetap jalan di tempat, umpama hanya 60 atau hanya naik 1%, 2% gitu kan. Nah ini nggak bisa dikejar ke bawah. Artinya kepala daerah akhirnya tidak punya tools
untuk memastikan apa yang dia cita-citakan atau yang dia programkan itu tercapai. Nah, kita melihat ini harus kita inline-kan ke situ. Ini bukan bicara aspek kepatuhan, tapi ini bicara aspek bagaimana suatu program itu harus bisa terjamin akan dicapai gitu. Nah, merencanakan itu ya memang serius. Ibaratnya serius nih mau mencapai ini, ya. Mau 80%. Terus kamu gimana cara kamu ngawasinnya? Gitu. Orang di bawahmu nggak pernah dibebani target itu. Taruhlah itu bunyi di OPD-nya. Di dinas kebersihannya bunyi itu. Coverage-nya IQ-nya harus 80%. Tapi ke bawahnya lagi, siapa yang menjalankan ini? Bidangnya siapa nih? Ya kan? Untuk mencapai 80% itu bidangnya siapa yang dibebankan? Kan ada beberapa bidang, ada sarpras, ada bidang pengangkutannya, ada bidang umpama yang berkaitan dengan sosialisasi. Siapa yang dibebani ini? Jangan sampai beban ini dibebankan ke pengangkutan atau satu unit saja, yang bidang ini nggak nyambung. Nah, jadi otomatis di sini penilaian-penilaian variabel-variabel yang harus jadi acuan pertimbangan si pemeriksa harus cover ya ke situ. Ya, untuk memastikan itu tercapai. Baik Pak Adi, terkait peraturan mungkin lebih ke kepatuhan ya. Saya sudah sempat baca-baca sih Undang-Undang 2008 nomor 18 ini. Ya. Itu kan menyebutkan bahwa pengelola kawasan pemukiman dan sebagainya itu wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah gitu Pak. Itu jauh mana pemilahan sampah yang sudah dilakukan masyarakat Pak? Karena kan kalau saya sendiri nih berpikir, misalnya saya memilah sampah di rumah, itu apakah nanti di level TPS dan TPA itu masih tetap dipilah atau malah dicampur lagi gitu? Mungkin itu. Ya sebetulnya ya ini kan sama ya, kayak Mas Febri dengan saya lah. Saya juga nggak pernah tahu gimana caranya gitu kan. Artinya kan memang gap antara aturan dengan unsur masyarakat sebagai pelaksana itu tuh lebar banget ya. Masyarakat dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ada satu kebijakan atau satu hal yang positif dilakukan oleh kepala daerah di sini, Wali Kota Palembang, itu sangat positif sekali ya. Dia ada hari Minggu itu dia mewajibkan giliran kepala OPD bersama dirinya, bersama Pak Wali Kota, turun ke lingkungan sampai lingkungan terbawah ke RT atau di satu kelurahan gitu ya, untuk kerja bakti. Beliau turun langsung, yaitu bersihkan selokan. Bahkan tidak jarang beliau itu juga turut masuk ke bantaran-bantaran sungai itu, ngambil sampah-sampah yang dibuang oleh warga yang rumahnya rumah panggung di atas sungai, sehingga bikin kotor dan bikin menyumbat saluran-saluran air. Namun kegiatan-kegiatan ini kan cenderung ya istilahnya memang mengedukasi, membuat masyarakat malu nih ya, kepala dinas, wali kota membersihkan lingkungan saya. Akhirnya mereka juga turun juga, ikut bekerja juga. Walaupun ada juga sebagai masyarakat yang boleh dikata kebal ya, malah nonton aja, videokan kepala daerahnya lagi bersihkan sampah gitu. Nah ini ironi ya gitu kondisi seperti ini. Tapi sebagai masyarakat ada yang tergerak, turun ikut bersihkan, dan bahkan menjadi rutinitas mereka ada juga seperti itu. Nah namun berkaitan dengan ini, apa yang mau kita ambil dari sisi hal seperti ini berkaitan dengan aturan-aturan ini, ada aspek kepatuhan memang di peraturan-peraturan yang ada tadi ya. Tujuannya kan sebenarnya kan untuk ya namanya suatu pelayanan publik itu kan harus ada reward and punishment ya. Kalau nggak di punishment, hanya himbauan ya, maka siapa yang menjalankan gitu. Nah dalam hal pemeriksaan kinerja ini kita juga mengakses seberapa sih upaya Pemda, pemerintah kabupaten kota itu idealnya ya, mereka mengawasi kepatuhannya pengembang dari developer atau masyarakat. Medianya apa gitu kan?
Apakah ketika mereka tidak patuh itu penyebabnya karena sosialisasi kurang atau mereka tidak tahu? Nah, mereka mengatasinya dengan apa? Ya kan? Nah, sebagai contoh, kita melihat anggaran-anggaran di Dinas Kebersihan itu rata-rata kecil loh, Mas. Anggaran mereka itu paling besar cuma untuk beli BBM sama untuk membayar pasukan kuning tadi. Itu bisa ratusan orang yang gajinya, ya taruh, kita bisa hitung lah, gajinya sekian, mau 1 juta sebulan atau 1,5 juta gitu ya, dikalikan jumlah mereka yang ratusan, terus kali 12 bulan ya. Anggaran mereka itu dipenuhi dengan anggaran itu. Terus juga bayar BBM ya, untuk ongkos angkut, pemeliharaan suku cadang ya. Nah, kegiatan-kegiatan non di luar pengangkutan ini kayak sosialisasi ini rendah sekali. Nah, sebetulnya ini bisa diatasin sih, bisa diatasi. Misalnya, kalau mau bicara kreativitas untuk membuat suatu sosialisasi, kan mereka kan bisa bekerja sama dengan dunia kreatif, humas, ya, membuatkan video atau sosialisasi, atau kunjungan wali kota, atau bisa dibarengkan dengan kegiatan sosialisasi, atau bisa dikaitkan, disandingkan dengan IMB. Ketika membuat IMB harus ada ini di satu kawasan area pemukiman, kan bisa dibuat persyaratan tuh. IMB tidak akan keluar kalau ini belum ada gitu. Harus ada tempat bank sampahnya, harus ada pengelolanya yang mereka siapkan. Jadi tools-nya itu bisa mereka mainkan, mau mereka yang menerbitkan izin gitu kan. Yang jadi masalah ini petugas-petugas yang ini tidak terintegrasi nih. Yang menerbitkan IMB dinasnya kan beda nih, tata kota. Nah, mereka ini yang di Dinas Kebersihan tidak memberikan input kepada OPD lain, kita tuh butuh ini. Ya. Atau dari sisi OPD lain merasa itu kan bukan urusan saya, kan? Nah, jadi ini tidak terintegrasi sebagai bicaranya Pemda, bicaranya akhirnya sektoral lagi. Nah, disinilah peran kepala daerah untuk menyatukan variabel-variabel ini dalam seluruh aspek pelayanan publik. Gitu ya. Contoh nih, di pemerintah Kota Palembang ini, satu hal yang positif sudah berjalan sebetulnya. Ketika orang mau mengurus perizinan, itu harus melampirkan PBB. Bukti bayar PBB. Sekarang kan sudah vaksin. Nah, itu kan untuk memastikan warganya itu kan sudah melakukan proses itu kan. Nah, sebetulnya dengan hal yang seperti ini juga harusnya sama. Apalagi ini variabelnya kan tidak sebesar itu. Perizinan kok. Kalau mau dilibatkan masyarakat lebih besar, bisa lebih besar lagi. Artinya warga, tapi itu terlalu besar ya, terlalu banyak. Bisa secara berkala. Sekolah, SD, SMP kan di bawah pemerintah kabupaten kota. Mereka bisa berdayakan mereka ini, sekolah ini, anak-anak sekolah ini, SD, SMP ini sebagai agen-agen perubahan di lingkungan keluarga masing-masing. Nah, jadi, kita tuh sebagai pemeriksa memberikan input-input seperti itu. Pak, ini kenapa nggak diadakan? Alasan nggak ada dana, toh sekolah kan bisa punya dana bos. Ya kan? Bikin kegiatan mereka itu untuk lomba mengelola bahan sampah, datangkan ahli. Kan nggak harus anggaran dari Dinas Kebersihan, gitu, kalau memang anggarannya terbatas. Nah, kita itu sebagai pemeriksa mengakses. Mereka tuh nggak punya program, nggak punya kegiatan. Kalaupun Dinas Kebersihan ini tidak melakukan kegiatan itu, ya mereka harusnya menitipkan program-program mereka itu, ya, bicara atas nama pemerintah kota, kabupaten, yang melalui kepala daerahnya, bupati, wali kota, gitu, untuk masuk diintegrasikan dalam program-program OPD yang lain yang masih tanggung jawab itu. Dan itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Bayangkan si bapak atau ibunya buang sampah sembarangan, yang negur anaknya sendiri. Pak, kok buang sampah sembarangan sih Pak? Ini kan nggak boleh. Kan malu bapaknya ditegur anak kecil kan. Akhirnya kan itu kan merubah satu rumah. Ya. Terus nanti kakaknya juga sekolah diajarin seperti itu. Iya Pak, bapak ini malu-maluin aja. Kerjanya di BPK misalnya, mana buang sampah sembarangan. Emang nggak pernah meriksa sampah apa? Gitu. Misalnya seperti itu. Baik Pak Adi, terkait reward and punishment tadi berarti ya. Ini memang di Undang-Undang 2008 nomor 18 ya. Ya.
Dia sudah mengatur ya pemberian insentif dan disinsentif ya. melakukan upaya pengurangan atau penambahan sampah. Ya. Cuma tadi seperti yang Pak Adi bilang masih terbentur dengan anggaran yang kecil, lalu ada peran kepala daerah yang masih kurang gitu untuk menyatukan OPD-OPD-nya. Tadi salah satu solusinya itu ya Pak, pelibatan anak sekolah ya sebagai agen-agen kebersihan ini. Mungkin program ini yang harus diakses oleh BPK ya Pak. Iya, salah satunya. Lalu ini Pak terkait sampah plastik. Plastik ini kan merupakan penemuan yang luar biasa ya Pak, karena sifatnya yang kuat, ringan, murah gitu ya. Namun secara bersama nih plastik juga menyebabkan bencana untuk lingkungan kita karena sifatnya yang sangat sulit terurai secara alami. Itu seperti apa Pak regulasi pembatasan penggunaan plastik khususnya sekali pakai ya yang ada sekarang? Mungkin khususnya di ibu kota gitu. Yeah. Karena saya lihat di satu daerah dengan daerah yang lain tuh beda-beda Pak. Misalnya untuk penggunaan kantong plastik sekali pakai ini ada yang melarang, ada yang tidak, ada yang mewajibkan konsumen untuk membeli dengan harga yang lumayan mahal untuk sebuah kantong plastik dan sebagainya gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Ya, saya dulu juga termasuk yang jengkel gitu ya. Masa plastik dihargain? Jadi pembayaran kita di minimarket itu tadinya umpama sudah pas hitung-hitungan kita, jadinya uangnya jadi keriting lagi nih, harus nambahin 200. Saya suka jengkel dulu sebelum saya paham seperti ini ya. Karena kita kan bukan masalah 200-nya, jadi di kantongnya jadi berat gitu kan, sisa logam-logam yang kadang tuh 100-an pecahannya kan. Nah, tapi ternyata saya tuh baru paham kenapa itu dibuat harga gitu. Itu bagian dari mengedukasi masyarakat. Tapi sayangnya edukasinya ketinggalan. Yang ada dikenal masyarakat itu casnya saja, cas duit. Punishment dengan suruh bayar lebih gitu. Itu kan salah satu bentuk hukumannya, dia nggak mau berhemat, nggak mau pakai wadah sendiri, mau pakai plastik, artinya kan membebani ini, hanya ini. Nah harusnya kan kita itu kurang mendapatkan edukasi gitu dengan hal seperti ini. Padahal ini sebenarnya bagus sekali. Nah berkaitan dengan sampah plastik ini, memang otomatis di daerah-daerah juga berbeda-beda. Ada yang setuju menerapkan plastik berbayar, ada yang tidak setuju. Cuma 200 orang pasti mampu bayar, ya kan? Ya kalau memang hanya bicaranya itu hanya cas saja, hanya bicara duit, ya siapa sih nggak mampu bayar 200 perak gitu ya? Kecuali orangnya benar-benar bawa duit pas gitu ya. Udahlah saya kantongin, saya pegang aja gitu. Saya masukkan dalam tas. Nah sebetulnya esensinya kurang tadi. Harusnya ada sosialisasi. Kenapa sih kita ini 200 itu buat apa gitu kan? Atau sebagai kompensasi apa gitu. Nah kalau memang tujuannya itu untuk mengurangi sampah supaya orang tuh mikir, kan masyarakat kita ini kan paling banyak kan menengah ke bawah ya. Ini kan kondisi umumnya seperti itu. Orang di masyarakat bawah itu belanja bawang aja itu selisih 1.000 perak aja pindah ke toko lain, atau selisih berapa ratus perak aja pindah ke toko lain. Jadi kan perhitungan banget istilahnya. Nah ini apalagi plastik, dihargain 200, gila nih. Gini aja 200, saya pegang aja nih. Bahwa belinya cuma 1 botol minuman. Ngapain gue bayar 200 lagi? Udah, saya pegang sendiri. Nah, tujuannya kan seperti itu. Artinya jumlah orang-orang yang berprinsip seperti itu masih lebih banyak daripada orang-orang yang sanggup bayar gitu. Jadinya ini akan menekan setidaknya 50% kebiasaan orang-orang selama ini dikit-dikit pakai plastik. Mbak, pisahin dong plastiknya. Mbak, pisahin dong mbak plastiknya. Ini yang ini aja. Sekarang Mbak, satuin plastiknya. Jadi cuma mau bayar 1. Jadi tadinya dia belanja, umpama pakai 5 kantong, tiba-tiba dia jadi hemat, cuma 1 kantong aja, sisanya masuk tas katanya. Nah ini kan ada perubahan perilaku nih. Otomatis sampah plastik yang memang sulit terurai ini menjadi lebih sedikit nantinya. Ini salah satu tujuannya. Tidak menghilangkan sih, karena mau tidak mau kita kadang-kadang ya karena banyak, mau nggak mau pakai plastik juga kan. Tapi setidaknya itu telah mengurangi.
Ini kan bagian upaya ya, harus kita apresiasi hal-hal seperti ini. Ini susahnya bukan main, mengedukasi. Nah, untuk mengedukasi ini, salah satunya itu lagi-lagi banyak dibiasakan, beberapa pemerintah daerah itu membiasakan kegiatan rapat tidak lagi disuguhi dengan minuman mineral, tapi pakai cangkir. Sebenarnya kalau cangkir kan dicuci. Ya. Kantor perwakilan kita ini di BPK Sumsel ini juga menjalankan itu. Jadi disediain cangkir, ya, disediain cangkir. Kalaupun pakai cangkir yang kertas ya, bahannya yang kertas itu loh, yang jadi tidak plastik. Bisa minum air hangat, bisa buat kopi, teh, segala macam. Nah itu kan juga sampah yang terurai, itu kan bisa tidak masalah. Namun itu juga masih menghasilkan timbulan sampah, bahasa lainnya tetap menghasilkan timbulan sampah, namun masih bisa diurai. Nah yang terbaik sebetulnya pakai cangkir, benar-benar cangkir yang dicuci kembali, dipakai kembali, reuse lah, jadi kan bisa benar-benar dipakai, nggak langsung dibuang. Gitu. Kalau ini Pak Adi, sisi pemeriksaan gitu Pak, sudah pernah ada belum pemeriksaan maksudnya khusus untuk sampah plastik? Karena kan tadi faktanya kita penghasil sampah plastik terbesar kedua di Cina Pak. Dari Cina ya? Cina. Setelah Cina maksudnya ya. Kalau untuk pemilahan jenis, sebetulnya kan dari beberapa aspek tadi ya, beberapa aspek itu kita kan mengakses. Ada aspek pengurangan, itu yang 3R tadi. Bidang unit bisnis prosesnya ya. Ada pemilahan, tadi sampah plastik, sampah ini. Kemudian ada pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Ini ada 6 bisnis proses yang kita jadikan assessment untuk memilih area potensial ya di kinerja. Jadi ada pengurangan, itu di dalamnya ada 3R. Kemudian penanganan itu 5, kita jembrengin semua. Itu mulai dari pemilahan, pengumpulan, kemudian pengangkutan, kemudian juga pengolahan dan pemrosesan akhir. Ada 5. Nah, kalau pengurangan kita ambil kemarin waktu di kota ya. Kemudian untuk pemilahan, sampah plastik segala macam, ini auditabilitasnya nih yang susah. Gitu. Pertama, untuk penghitungan volumenya tidak berjalan. Kemudian juga pemilahannya juga tidak berjalan. Jadi aspek untuk menilainya ya pasti udah ketahuan dong, nggak bakal efektif ya. Tapi kita rekomendasi juga mengcover ini ya, mengcover untuk mendorong ini dilakukan. Pemilahan ini baru sekedar himbauan, ya, baru sekedar himbauan. Nah, apa yang dilakukan kita dalam membuat rekomendasi, kita mendorong mereka untuk kreatif ya dalam memberikan sosialisasi. Seperti tadi ya, melibatkan sekolah. Program-program ini, kalau kami kemarin bicara dengan kepala daerah atau juga dengan para unsur pelaksana dari OPD dinas ya, dinas terkait dalam forum diskusi temuan ini, saya menyampaikan sebelum kita bicara sosialisasi kepada masyarakat, dan itu variabelnya sangat luas sekali, ada kelompok pengusaha, ada kalangan terdidik, ada kalangan yang latar belakang swasta dan lain sebagainya, yang kita variabelnya luas sekali. Kenapa kita tidak bicara di lingkup OPD yang di bawah kendali pemerintah kita sendiri, ya kan? Kenapa kita tidak bicara di lingkungan sekolah yang di bawah kendali kita sendiri juga, punya anggaran masing-masing, punya. Lakukanlah insentif dan disinsentif di OPD-OPD ini atau para penyelenggara pemerintah ini untuk menjadi contoh. Hasilnya inilah yang dipublikasi ke masyarakat sebagai dinas terbaik dalam penanganan 3R. Dinas terbaik ini. Ini kan lumayan, kalau ini bisa diterapkan, ya, konsep ini bisa diterapkan, masyarakat itu akan ngikut. Toh mereka ini, anggota OPD itu juga anggota masyarakat. Gitu. Kita secara tidak langsung sebetulnya sudah mensosialisasikan ke masyarakat, walaupun dalam skala yang kecil-kecil. Nanti bergerak nih. Kalau di kota, ya berarti kan di lingkupnya ada pemerintah provinsi dong, yang juga bertempat tinggal di wilayah kota tersebut kan. Nah, dia nanti bisa menggagas itu juga ke provinsi. Mereka bisa sosialisasi ke OPD-OPD-nya provinsi. Ini kan lebih mudah bicaranya, karena bicaranya frekuensinya sudah sama nih.
kita punya tata kelola pemerintahan, ya kan? Dibanding kalau berbicara di kelompok masyarakat yang orang dia ngomong, orang sambil main-main segala macam kan, atau orang memperhatikan tidak memperhatikan. Nah ini bicaranya. Dan kita juga mendorong itu masuk dalam IKU OPD supaya OPD itu punya tanggung jawab. Nah, jadi kita mengemasnya itu mendorong mereka dalam kinerja ini. Kan OPD-nya kan pasti angkat tangan, Pak, ampun Pak, nggak sanggup Pak, banyak banget nih mau disosialisasikan, nggak kuat. Kita ini siapalah, siapa mau dengerin kita? Kita ini dianggap orang-orang yang kotor, bau sampah segala macam. Siapa mau dengerin kita? Oh nggak gitu caranya. Ini rumuskan dulu di grand design-nya, master plan-nya, supaya ini masuk dalam OPD. Kamu harus bisa menjabarkan ini di OPD. Nanti ini yang getok adalah kepala daerah, nagih-nagih ini harus ada nih. Nanti ada mekanisme penilaiannya. Ya, Anda itu justru menjadi posisi sebagai tim penilai gitu. Kinerja pelayanan persampahan atau pengolahan persampahan di OPD-OPD. Mendorong kegiatan-kegiatan ini. Begitu juga ya, mengakses tempat sampahnya segala macam. Terus juga nanti melebar nih ke lingkup corporate ya, swasta ya, sektor private ya, swasta atau BUMD atau BUMN yang ada di kota kita gitu ya. Nah, melibatkan mereka juga. Bisa juga melibatkan mereka dari sisi CSR, membangun tempat PPS yang 3R, mengelola bank sampah. Ini. Jadi banyak nih bisa variabel. Kita punya aspek, punya variabel yang besar, tapi kita juga punya sumber daya modal-modal yang bisa sebenarnya membantu kita juga. Tapi selama ini kan tidak terpikirkan gitu ya. Karena kita sudah terstigma, ini tugasnya dinas kebersihan. Nah, bayangkan kalau sudah di stigma seperti itu ya orang dinas kebersihan ampun, Pak, nggak sanggup lah Pak, kami aja PNS-nya cuma sekian. Ya, tenaga kerja kami di lapangan nyapu jalan semua kata mereka. Mana bisa kami melakukan ini? Nah itu harusnya mereka masuk ke dalam tataran melibatkan seluruh ini. Baik Pak Adi. Kalau yang saya tangkap tadi yang sudah dilakukan tuh yang R pertama ya, reduce mungkin ya, reduce. Yeah. Untuk use ini aspek akuntabilitasnya tidak terukur, jadi baru sebatas himbauan, dan mungkin salah satu solusinya adalah dengan sosialisasi di sekolah gitu. Yeah. Terkait dengan yang R ketiga nih Pak, recycle. Ini ada fakta menarik dikutip dari kaltimprokal.co. Penumpukan sampah organik secara terbuka, utamanya di TPA, dapat membentuk gas metana gitu ya. Sebesar 70% dari gas metana tersebut akan berada di udara sebagai gas rumah kaca yang memiliki daya merusak sebanyak 21 kali lipat dari gas karbon dioksida gitu. Sejauh mana nih Pak upaya pemanfaatan sumber gas metana di TPA oleh pemerintah gitu? Karena gas metana yang dihasilkan sebenarnya ini bisa menghasilkan listrik untuk keperluan rumah tangga gitu. Ada nggak upaya kerjasama dari Pemda gitu dalam hal ini untuk melakukan kerjasama dengan instansi atau universitas atau tadi Bapak bilang BUMD, BUMN gitu ya, untuk memanfaatkan potensi ini Pak? Ya. Pada waktu tahun terakhir kami meriksa itu kan 2019, itu sudah ada wacana ya, Jadi pada waktu itu ada wacana itu untuk membeli peralatan, ya, dan itu juga masih diperdebatkan apakah mau diproses apa tidak, karena alatnya kan lumayan mahal, harus hutang. Ya. Karena pembayar ini juga pengelolaannya juga diserahkan ke swasta. Jadi karena waktu itu masih wacana, kami nggak bisa berkomentar ya lebih banyak. Dalam proses selanjutnya pandemi 2020, 2021 pandemi, kemudian dana Pemda kena refocusing, ya kayaknya sih dengar sih stuck lagi tuh rencana itu. Jadi memang situasinya belum menguntungkan atau belum kondusif untuk berinovasi yang sifatnya mengeluarkan modal yang sangat besar seperti itu. Memang kalau mau bicara modal yang murah meriah untuk memberdayakan pengelola sampah ya tadi dengan melibatkan OPD, orang-orang ini dibangun kesadarannya dimulai dari OPD-OPD-nya pemerintah kabupaten kota itu sendiri ya. Artinya kepala daerah dulu dong yang harus care dengan ini. Kemudian bicara dengan OPD-OPD itu
ya datangkan ahli, bangun kesadaran mereka, bikin program, buat program semacam itu tadi, juga melibatkan dinas pendidikan dengan punya aset banyak, itu siswa-siswa sekolah mereka. Begitu juga ajak kampus-kampus terdekat untuk buat penelitian. Sebetulnya kalau ada alat, kalau kita browsing nih ya, di toko-toko online, itu ada alat pengolah limbah untuk menghasilkan minyak, bahan bakar. Ada yang menghasilkan minyak, bahan bakar. Itu kalau saya lihat, itu kan produk anak bangsa ya, dibuat dengan alat-alat yang istilahnya bukan alat-alat yang canggih benar. Misalnya dia bicara mekanik ya, bicara dari sisi ilmu mekanik yang mereka pelajari di kampus atau seperti apa, atau mereka punya kemampuan itu, mereka ubah, mereka set jadi alat. Itu banyak kok. Harganya juga tidak mahal-mahal juga. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta gitu. Kemampuan produksinya juga banyak. Nah sebetulnya tadi kalau kita mengacu kepada kepada pendanaan, sekolah ini kan punya dana BOS. Kelurahan, desa punya dana desa, dan dana kelurahan. Kalau di kota, dana kelurahan. Dana desa itu setiap desa pegang 1 miliar nih, rata-rata ya. Tentu berlipat dengan sejumlah penduduknya. Penduduk desa itu. Kelurahan juga sama, punya dana besar. Masa ngeluarin 20 juta, beli alatnya seperti itu untuk mengolah, mulai gitu ya, merancang itu, kondisinya kesulitan. Oke lah kalau sekolah dana BOS mungkin diarahkan ke sekolah-sekolah yang sudah mapan. Sekolah-sekolah yang gedungnya sudah bagus, masa mau direhab lagi gedungnya, dicat ulang. Mending dananya dibelikan untuk hal yang lebih meningkat. Biarlah kalau untuk rehab, maksudnya itu untuk dana BOS itu dipakai untuk pembelian buku atau segala macam, atau ya kalau untuk sekolahnya memang sekolah-sekolah yang memang kekurangan sarana prasarana ya silahkan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah mapan, ya sekolah-sekolah yang sudah mapan, terus juga dapat dana BOS kan tetap, karena itu jumlah siswa bukan jumlah ketersediaan ininya. Nah dia kan bisa mengembangkan. Nah sekolah-sekolah yang sudah mapan ini, secara sarana, ya, mereka bisa ini dong melompat ke depan, moving forward, bergerak lebih maju lagi, berinovasi. Jadi sekolah-sekolah juga didorong juga harusnya menggunakan dana BOS itu untuk hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian juga bisa melibatkan swasta ya, atau pengembang gitu ya, suruh mereka beli gitu ya, dihimbau, diajak. Tapi kalau bicara konsep di konteks pemeriksaan kita kemarin terus terang itu nggak menjadi coverage kita, karena kita nggak mengambil di area pemrosesan akhir ya kita ambil. Baik. Memang 3R ini penting banget ya, karena yang salah satu yang menyebabkan Indonesia itu masih mengimpor sampah itu karena ketidakmampuan memilah sampah itu. Jadi sementara kita penghasil sampah terbesar, di lain sisi kita juga mengimpor sampah dari negara-negara maju gitu Pak. Ya mungkin itu faktanya seperti itu Pak. Lalu ini Pak, mengenai kendala di lapangan Pak saat pemeriksa, ada gak Pak kendala? Misalnya pernah pengalaman ke TPA gitu. Kalau saya dulu di kampus pernah Pak ada pengalaman, ada tugas penelitian itu di kampus, disuruh terjun ke TPA, itu kita pakai baju semacam hazmat gitu. Ya, pertama kita datang tuh rasa aromanya itu sangat menyengat gitu Pak. Lama-lama terbiasa juga. Lalu pas kita pulang lepas hazmat, lalu naik angkot, itu satu angkot kebauan semua, ternyata itu tembus ke baju kita Pak, dan kita nggak sadar kalau kita bau. Mungkin ada pengalaman Pak dari pemeriksa gitu Pak, kendala apa gitu, apa peralatan atau seperti apa? Silakan Pak. Ya kurang lebih sama ya, kita juga kemarin turun ke lokasi ya, ke TPA ya. Jadi kita ke TPA itu, terus kita juga observasi ya, melihat jam kerja mereka. Dari jam 5 itu kita benar-benar juga udah di lapangan gitu, ngelihat, oh petugasnya on time juga nih kan. Jam 5 atau setengah 6 itu mereka sudah mulai nyebar gitu ya, di jalan-jalan protokol ya. Nah, kemudian juga kita ke lokasi itu di TPA ya.
itu udah menggunung. Kita coba jalan. Jadi kan itu kan tidak padat ya. Tumpukan sampah itu kan tidak padat. Jadi kita naik ke situ dan juga ya, luar biasa baunya segala macam. Dan juga ternyata kendala di TPA itu memang ya dilaksanakan pengelolaannya itu secara sporadis saja, tidak terencana dengan baik. Jadi memang tidak ada jalur keluar masuk yang memadai. Ya. Jadi kalau sudah tertahan itu antriannya panjang. Kita ngelihat situasinya. Gimana mereka ini pulangnya malam loh. Petugas kebersihan itu pulangnya itu malam. Karena itu ngantri untuk nurunin sampah aja luar biasa antriannya. Jadi mereka tuh kadang cuma bisa jalan ngambil 2 kali sehari. Maka itu kalau di pengaturan lalu lintasnya di TPA itu jelek seperti itu. Jadi kita juga melihatnya itu juga di lokasi itu menggunung, sudah sekitar sampai kita itu mendongak ya. Kalau kita ini fotonya ini, alat berat aja ada di atas itu, alat berat yang untuk memindahkan ya tumpukan-tumpukan itu kurang lebih mungkin bisa 5 meter atau 7 meter ya, saking tingginya menggunung. Nah padahal di area lain kosong gitu. Bayangkan TPA itu rata-rata luasnya kan 20-an hektar ke atas kalau dia besar ya. Ini menumpuk di satu areal. Nah memang kebiasaan itu udah buang sini aja biar gampang, lebih dekat pintu masuk atau agak jauh sedikit. Tapi ini berlanjut nih kalau nggak diawasin. Nah tadi SOP-nya itu nggak ada gitu loh SOP-nya. Jadi kita melihat lokasi itu memang baunya luar biasa ya, nempel ya. Memang harus sampai rumah pun ya kita diomelin, mandi ya. Karena kita naik mobil sendiri ya ke lokasi ya, kita nggak naik angkot jadinya. Jadi nggak diserempet-serempetin sama penumpang lain. Baik Pak. Di rumah baru diomelin. Di tempat TPA-nya mungkin SOP tidak jalan ya, jadi penimbunannya tuh di mana-mana gitu ya Pak. Lalu ini pertanyaan mungkin cukup penting nih Pak. Seberapa besar peran audit BPK Pak dalam pengendalian sampah gitu? Apakah dari BPK ada indikator keberhasilan tertentu untuk audit persampahan yang sudah dilakukan, misalnya terkait rekomendasi penerapan larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai gitu? Ya, sebetulnya idealnya ya kalau kita bicara ke BPK-an ya, dari sisi BPK nih ya, kan kita bicaranya kan lebih ke atas lagi, lebih bicara ke BPK. Kalau kita bicara audit seperti yang kita lakukan kemarin, itu kan tindak lanjutnya rata-rata dijawab dengan kertas, sudah berkoordinasi, sudah ini segala macam. Real di lapangannya kan kita kan nggak melihat, itu hanya dokumen tindak lanjut yang diupload di aplikasi SIPTL ya. Nah, real di lapangannya kita nggak bisa ngelihat apakah benar terjadi, apakah ini hanya surat aja gitu kan, apakah sudah mulai dilakukan, ada foto juga dilampirkan. Nah ini kan harus, kalau kita bicara kinerja yang kita juga ingin mengawalnya, idealnya kita ada pemeriksaan kinerja berkelanjutan. Nah kalau kita bicara hanya 1 tahun, udah sekali itu aja, ya nggak kelihatan. Ya terserah kalau kita melihat, coba aja teman-teman yang lain juga meriksa pelayanan persampahan, banyak nggak perubahan yang ditemukan? Mungkin kita menemukan lebih tegas. Sekarang tadinya ada beberapa minimarket berbayar, ada yang tidak berbayar untuk plastik tambahan ya, atau plastik belanja gitu ya. Sekarang mungkin udah semua berbayar, termasuk minimarket ini. Kalau tadinya hanya minimarket tertentu aja yang bayar. Sekarang di Palembang udah rata-rata udah kena berbayar semua. Artinya kan secara ini regulasi, udah ada jalan nih, ada rasanya nih. Ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu kan bukan esensinya gitu loh. Esensinya itu bagaimana proses reduce-nya ini tadi, mengurangi tadi kesadaran masyarakat itu sendiri, ya. Menggunakan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah ini yang membuang sampah. Kan masalah sampah ini kan bukan cuma masalah munculnya timbulan sampah aja, tapi ketika sampah itu dibuang di mana? Ada yang buangnya masih di jalan. Buang sampah bahkan di jalanan pun, mungkin sekarang di jalan-jalan protokol udah nggak lagi, tapi beberapa orang kebiasaan sambil di jalan naik motor
lempar sampahnya ke pinggir jalan. Ini kan kesadaran kan masih rendah. Akhirnya sampah tidak dibuang di tempatnya, tidak terangkut. Nah, ketika bicara tidak terangkut, nah nanti kita juga melihat coverage-nya ini seberapa sih untuk pengangkutan. Tadi kita gambarkan ada 1.200 ton sampah yang harusnya diangkut, tapi daya angkut baru 800 ton. Ada 400 ton atau sekitar 35% yang belum terangkut. Nah, 35% ini kan banyak kok. 400 ton yang nggak terangkut ini. Inilah yang menumpuk. Kadang-kadang kayaknya Sabtu Minggu kerja. Belum lagi dengan pola industri makanan nih sekarang. Semuanya serba plastik kan. Kalau dulu kita beli bakso pakai mie ayam pakai mangkok ya. Sekarang kan sudah ada wadah semua sekarang. Packing-packingan semua. Styrofoam ya, Pak. Styrofoam. Dengan begitu kan bisa dikirim ya. Dengan belanja online bisa dikirim makanan-makanan basah yang biasanya kita makan di tempat. Nah, kebiasaan orang makan tidak di tempat. Akhirnya butuh alat-alat kemasan. Nah, ini memang budaya. Tapi kan kita tidak bisa menghilangkan budaya ini. Nah, memang mau nggak mau berdamainya dengan pola industrialisasi makanan seperti ini, ya tentu harus ada antisipasi nih. Pemerintah punya langkah antisipasi nggak? Nah, kita itu sebetulnya mendorong itu. Dan nantinya kalau bicara target pemeriksaan kita itu mau seperti apa, kriterianya apa, ya sebetulnya kita mendorong mereka dulu bikin kriteria yang tertuang dalam RPJMD tadi. Kamu mau berapa persen nih coverage-nya? Kamu untuk pengangkutan, pengumpulan seperti apa? Terus bagaimana untuk pengolahannya? Terus bagaimana pentahapannya tahun per tahunnya? Jangan bicaranya 80%, tapi tahun kapan Pak nyampainya? Tahun pertama mau gimana? Tahun kedua mau gimana? Tahun ketiga gimana? Ini mau disebar di berapa tahun itu seperti apa? Sehingga di tahun sekian tuh tercapai nggak? Terus anggarannya juga kamu sediain dong gitu ya. Nah, kita memastikan ini. Nah, ini harus kita pantau melalui audit, nggak bisa dengan PTL. Kalau PTL kan, ya apalah yang bisa kita lakukan dari PTL kalau sekedar hanya memantau dokumennya saja. Kita harus mengobservasi ulang, walkthrough lagi, ya di berbagai titik-titik yang tempat timbulan sampah, tempat-tempat kumpulan sampah, tempat-tempat pengangkutan. Nah, ini harus ada walkthrough lagi. Makanya sebetulnya pemeriksaannya harusnya idealnya berkelanjutan. Idealnya berkelanjutan supaya benar-benar bisa benar-benar bermanfaat. Jadi bukan sekedar tulisan di atas kertas LHP kita saja, tapi benar-benar kita pantau. Baik Pak Adi, berarti kuncinya ini di pemeriksaan berkelanjutan ya. Jadi pemeriksa bisa melakukan pengukuran secara terus-menerus gitu Pak Adi. Ya, bisa lebih terukur. Ya. Baik, sangat menarik ya sahabat pembelajar penjelasan dari Pak Adi mengenai pemeriksaan pengelolaan sampah. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberlakukan aturan yang lengkap terkait pengelolaan sampah. Namun dalam kenyataannya masih banyak temuan gitu yang terjadi di lapangan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Adi, grand design belum ada, lalu IKU tidak turun ke OPD dan sebagainya. Mudah-mudahan kenyataan ini membuka mata sahabat pembelajar semua bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait masalah sampah ini. Dan kita harus tetap semangat mencari solusi meskipun di tengah kondisi pandemi. Baik Pak Adi, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi. Saya sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih, cuman sepertinya harus kita tutup Pak. Ya. Kalau Pak Adi ada kata penutup, dipersilakan Pak Adi. Ya. Saya juga terinspirasi ya dengan pidato-pidato Pak Ketua kita, terus Kepala Perwakilan kami juga, ya, mengatakan bahwasanya BPK itu harus punya peran serta ya dalam tidak hanya berperan dari sisi pemeriksaan saja. Dulu juga dalam pernah satu diklat salah satu narasumber saya lupa menyampaikan bahwasanya kita itu kadang-kadang meriksa hanya sibuk dengan kitanya saja. Sibuk dengan bagaimana kita menghasilkan temuan, sehingga kita lupa dari esensi sebetulnya kita itu membuat temuan ini untuk memperbaiki mereka. Oleh karena itu, saya juga ini kan koreksi ke saya ya,
Saya juga berusaha terus dan juga mengajak teman-teman terutama lingkup tim yang bekerja bersama-sama saya memahami baik-baik bisnis proses dan hal-hal yang melingkupi bisnis proses tersebut ya, baik aturan-aturan maupun hal-hal lainnya, supaya kita ketika melakukan pemeriksaan itu kita betul-betul menguasai atau menjiwai suatu bisnis proses itu bukan dari sisi prosesnya saja, tapi sebenarnya tujuannya itu apa sih, tujuan besarnya itu. Nah, kalau kita memahami tujuan besar itu, ini akan memudahkan ketika kita men-challenge-nya. Ketika mereka men-challenge, Pak, ini kan nggak ada kewajiban kami. Nah, jawaban mereka itu sering seperti itu. Ini bukan tugas saya, Pak. Nah, terus siapa? Kita bisa men-challenge mereka. Terus menurutmu siapa yang mengerjakan ini harusnya? Kita ajak mereka mikir lagi. Pak, ini kan Bapak harus pikirkan. Siapa yang harus mengerjakan ini? Iya ya. Nah, kita melibatkan mereka. Jangan kita, akhirnya kan kadang-kadang kalau misalnya kita seperti itu, kita pun kepancing emosi. Terus marah-marahan, bertengkar kita dengan auditi ya. Tapi dengan begitu kita bisa men-challenge mereka lebih tepat lagi dan misalnya lebih ke sasarannya dan juga mengajak mereka untuk memikirkan solusi. Sebenarnya solusi itu bukan dari kita. Mereka itu sudah punya banyak tahu masalahnya, cuman mentok. Bingung karena bagaimana mengkoordinasikan ini, mengkoordinasikan itu. Nah, kita lah memfasilitasinya itu untuk membicarakannya ke kepala daerah, membangun kesadaran kepala daerah dan juga membangun kesadaran dari OPD-OPD yang lain. Demikian saja, Mas. Mohon maaf kalau umpama ada kekeliruan, saya juga kepada para pelajar semuanya, kalau penyampaian saya ada yang kurang pas atau mungkin beda banget, kami nggak seperti itu ya, tapi ini sebagai apa yang saya pahami ya, mohon maaf kalau umpama saya juga ada keliru-keliru dalam memahami aturan-aturan yang ada. Sama-sama Pak Adi. Tadi masukan yang bagus ya untuk auditor ya secara umum ya, bahwa esensi pemeriksaan itu harus kita pahami bersama gitu. Baik, terima kasih atas waktunya untuk podcast kali ini Pak Adi. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Sahabat pembelajar, demikian diskusi kita tentang pemeriksaan pengelolaan sampah. Jika dirasa bermanfaat, silakan share podcast ini dan nantikan episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpu.